Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis yang sangat panjang terkait dengan soalul malakaini lil abdi, pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir terhadap orang yang meninggal lalu kemudian dikuburkan. Dalam hadis tersebut pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwa ketika seorang itu meninggal dunia lalu dikuburkan, dan ketika orang-orang yang mengantar dia ke pekuburan lalu pulang ke rumah mereka masing-masing, maka pada saat itulah kemudian datanglah malaikat yang bernama Ruman. Malaikat Ruman ini memerintahkan kepada jenazah tersebut untuk mencatat amal perbuatannya ketika di dunia. Lalu terjadilah dialog. Yang dialog itu dikatakan oleh orang yang meninggal, saya tidak punya pulpen untuk menulis dan saya tidak punya kertas untuk dijadikan tulisan. Lalu kata malaikat Ruman, dia mengatakan, jadikan air liurmu sebagai tinta dan jadikan kain kafanmu sebagai kertas. Maka otomatis meskipun ketika dia dunia tidak bisa menulis, maka pada saat itu otomatis dia bisa menulis. Semua amal perbuatan yang dia lakukan tercatat dalam tulisan tersebut. Kalau ditanya seperti apa catatannya, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kalau kita ukur dengan logika dunia mungkin nggak nyambung. Kenapa? Bayangkan kalau catatan tertulis sampai 50 tahun hidup dia, maka catatannya tentu bukunya panjang dong. Tetapi kita nggak bisa menganalogikan dengan logika manusia. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang metafisik. Sesuatu yang di luar kemampuan nalar untuk memahaminya. Maka informasinya itu berdasarkan wahyu. Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, pada saat setelah selesai mencatat, maka datanglah malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir itu digambarkan malaikat yang wajahnya menyeramkan. Saking menyeramkannya, sampai roh kabur terbirit-birit melihat malaikat munkar nakir. Lalu kemudian di dalam hadis ini disebutkan, masuklah ke dalam hidung jenazah itu, lalu kemudian seakan-akan jenazah itu hidup kembali, berdiri. Seperti dalam keadaan sakaratul maut. Nah, disitulah kemudian dijelaskan pada informasi berikutnya dari hadis ini yang kemarin terpotong. Kira-kira di halaman berapa tuh di situ? Kalau saya pakai PDF di sini, jadi beda. Nah, berapa? 34 ya. 34 sampai perkataan ghairu annahu yasma'u wa yandur. Itu kan? Sampai di situ. Nah, kita lanjutin nih. Tadi saya mengatakan bahwa ruh itu kaget lalu kabur terbirit-birit, kemudian masuk kepada lubang hidung mayit tersebut, fayaji'ul mayit minas sadri wa yakunu kahayatihi indal gargarah. Maka kemudian mayat itu datang dari mula, keadaannya seperti ketika dia mengalami sakaratul maut,
wala yaqdiru ala hirakin, dia tidak mampu bergerak, ghaira annahu yasma'u wa yandur. Sampai situ. Tetapi meskipun dia tidak bergerak, dia bisa dengar, dia bisa melihat. Apa yang terjadi berikutnya? Dijelaskan di sini. Qala al-musannif rahimahullahu taala fayabtadi'anihi bi'unfin. Kata ibtada'a yabtadi'u ini artinya memulai. Memulai. Ibtadi, mulailah. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Fayabtadi'u, tapi karena ada dua munkar dan nakir, maka ditulis fayabtadi'anihi. Maka keduanya kemudian memulai dengan bi'unfin, dengan cara yang kasar, membentak. Wayantahiranihi, dan keduanya membentak. Maka di dalam Al-Quran itu ada fa'ammasaila fala tanhar. Kepada orang yang minta-minta, kalau ente enggak ngasih, jangan membentak. Tuh, fala tanhar. Nah, dari kata ini muncul yantahirani, dan kedua malaikat itu membentak. Siapa yang dibentak? Ya, jenazah tadi itu. Bijafain. Jafain itu sama dengan biunfin, dengan kasar. Jadi bahasa Arab sekali lagi kaya untuk mengungkapkan kata kasar itu. Di sini digunakan dua kalimat tuh, biunfin wa bijafain, dengan kasar. Wa qad sarat turabu, karena keadaan yang demikian itu maka qad sara itu menjadi at-turab, tanah. Tanah itu lahu, bagi jenazah tersebut, berubah kalmai, seperti air yang dulunya keras jadi seperti cair. Ma, kita bilangnya moya, maun, air. Haitsuma taharraka, ketika dia bergerak tuh, infasaha, lalu kemudian melebar. Ya, air kalau cair dia bergerak melebar kan? Wa wajada atau wa wujida fihi furjatun, lalu kemudian ditemukanlah ada lobang di kubur itu. Fayaqulani, lalu kedua malaikat itu berkata lahu, kepada jenazah tersebut, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, agamamu apa? Wa man nabiyuka, nabimu siapa? Wa ma qiblatuka, kiblatmu di mana atau kiblatmu apa? Faman waffaqahu Allah taala wa sabbatahu bil qauli tsabiti, maka siapapun yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, waffaqah itu taufik. Taufik itu artinya petunjuk. Wa sabbatahu bil qauli ats-tsabiti, lalu kemudian dia diteguhkan hatinya dengan perkataan yang teguh, maka orang itu akan berkata, qala, dia berkata, faman dallakuma alayya, siapa yang menunjukkan kalian berdua kepada saya? Itu dibilang. Waman arsalakuma ilayya, siapa yang ngutus kalian berdua kepada saya? Yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Di sini disebutkan wahadza la yaqulu lahu, ini tidak dikatakan kepadanya illa, kecuali al ulamaul akhyar. Yang mengatakan itu adalah ulama-ulama pilihan. Yang dimaksud ulama pilihan ini adalah ulamaul akhirah, ulama akhirat. Karena ulama itu, kata Imam Al-Ghazali, ada dua model. Ada ulama usu, ulama jahat. Dia belajar ilmu agama, dia ngerti agama, ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti ilmu-ilmu lainnya, tetapi dia gunakan untuk cari dunia. Kalau ada orang yang minta fatwa, misalnya, dia tanya, mau halal atau mau haram? Yang halal ada dalilnya, yang haram ada dalilnya, itu orang pintar kan? Nah, ulama seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, ulama usu, ulama jahat. Siapa ulama jahat? Ulama udunya, ilmunya dipakai untuk nyari dunia. Itu. Nah, yang dimaksud yang bisa bicara seperti ini adalah ulamaul akhirah, ulama akhirat.
Siapa ulama akhirat? Dia jadi ulama tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk penulis kitab ini, Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dia min ulama'il akhirah, termasuk ulama akhirat. Dan dia tarekatnya tarekat Syadziliyah. Abul Hasan Asy-Syadzili. Banyak para ulama-ulama besar itu tarekatnya itu Syadzili. Termasuk penulis kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu Syadzili. Nah, salah satu dari hizib yang dibaca para aulia, para ulama, itu adalah Hizbul Bahar. Hizib Bahar. Yang kedua Hizbun Nasr. Tapi Hizbun Nasr biasanya dipakai untuk kalau peperangan tuh, melawan musuh. Tapi kalau untuk zikir harian, mereka menggunakan Hizbul Bahar. Saya dulu pernah diijazahkan Hizbul Bahar itu dari murid Syekh Yasin Padang. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, beliau tinggal di Mekah, orang Padang, tinggal di Mekah, jadi ulama besar, dan termasuk wali min auliyaillah, punya murid, namanya Abdul Hamid Ad-Dari, yang tinggal di Prapanca itu. Tahu Prapanca kan? Di mana itu? Hah? Di daerah sana lah, Prapanca, Mampang. Nah, Prapanca itu ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, melalui beliau kita diijazahkan. Hizbul Bahar. Dulu saya baca sering, sekarang jarang. Karena waktunya habis untuk ngurus Masjid Darussalam. Waktunya habis tuh. Nanti saya mau kasih ke Indra aja tuh, DKM lah, capek saya. Mana Indra? Nah, ulamaul akhirah, yang dimaksud al-ulamul akhir ini adalah ulama akhirat ya, bukan ulama-ulama dunia. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah seorang dari malaikat itu lil akhirah kepada malaikat yang lain. Maksudnya Munkar ngomong sama Nakir, Nakir ngomong sama Munkar, misalnya gitu. Shadaqah, omongan dia benar. Shadaqah. Maka muncul shadaqallahul azim. Allah yang maha benar. Perkataan dia benar. Wa kafa syarrana, dan dia, atau saya baca sih wa kufya syarrana, dan dia telah terjaga dari malapetaka yang kita akan bawa nanti. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu malapetaka itu. Kata syarr di sini bukan kejahatan, tapi bencana. Karena kata syarrun artinya banyak tuh. Perbuatan jahat syarrun. Kejahatan, keburukan itu syarrun. Min syarril, apa tuh? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan. Tapi yang dimaksud di sini bukan kejahatan, tapi bencana yang akan dibawa oleh Munkar dan Nakir. Kalau bertanya itu kejam. Hakimnya hakim yang membuat orang takut tuh. Bukan hakim ini hakim ini bukan orang takut. Summa yadribani alal qabri. Summa, kemudian. Yadribani, yadribu, memukul. Karena dia dua, yadribani. Huma yadriban. Dulu kan waktu saya masih kecil tuh belajar sorof. Nah, tasrif tuh. Wa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Nah, huma yaf'alani. Summa yadribani. Kemudian ada motor tuh yang bunyi, motor siapa? Summa yadribani, kemudian kedua malaikat itu yadribani alal qabri. Kubur itu dia pukul. Kal qubbatil azimah, seperti kubah. Tahu kan kubah kan? Jadi kubah itu dari bahasa Arab. Azimah yang besar. Jadi dia pukul, maka kuburan itu seperti kubah yang besar. Bisa dibayangin nggak tuh? Karena ini kan metafisik, nggak bisa dilihat. Tapi bisa bayangkan. Jadi kuburan itu berubah jadi kubah besar. Seperti pengadilan mau dimulai. Itu maksudnya. Wa yabtahani, dan malaikat itu membuka. Yabtahu, dua, yabtahani, membuka.
Alat membuka, miftah, kunci. Yaftahani, membuka. Apa yang dibuka? Lahu, buat dia. Apa yang dibuka? Babaini ilal jannah. Babun, pintu. Dua pintu. Babani, karena dia jadi maf'ulun bih, jadi babaini. Dua pintu. Ilal jannah, pintu itu menuju surga, menghadap surga. Min tilqa'i yamini, dari sisi kanan. Nah, nanti orang-orang yang selamat itu langsung dia bukakan dua pintu menuju surga dari sebelah kanan. Dibayangin aja, dibayangin. Jadi sebelah kanan dibuat dua pintu. Tuh, dua pintu. Sebelah sini nih. Summa yafrushani. Ini nyala nggak sih? Enggak ya? Tes. Tes. Mungkin ini akhir bulan jadi gini. Kalau akhir bulan kan semuanya macet. Yang nggak macet cuma Haji Awang doang. Macet dia itu bisa berdiri tegak kalau di awal bulan. Tes. Oh iya, mantap ini. Summa, kemudian ya perusyani itu dari farasya, kal farasyil manfus, kan ada itu. Faras itu dia membentangkan. Nanti kata firas itu seperti bentangan, yang situ seperti karpet nih, firas. Summa ya perusyani, kemudian kedua malaikat itu membentangkan karpet permadani, firas. Lahu, buat orang tersebut, apa? Min haririha, dari sutranya yang terbuat dari surga. Jadi bayangkan tuh, orang soleh nanti tuh kuburannya seperti kubah yang besar, berarti luas. Maka kita doa itu sama Allah, orang yang sudah meninggal kita bilang apa? Wasi kuburohum, luaskan kubur mereka. Kenapa? Ini terjadi. Diperluas. Setelah diperluas, ada dua pintu menuju surga. Jadi kelihatan tuh pemandangan surga. Bapak tahu surga seperti apa pemandangannya? Enak banget, kita punya rumah aja di puncak, enak banget ngelihatnya tuh. Apalagi surga ini, kita di kuburan ngelihat tuh. Kemudian tanah, bukan tanah, tapi adalah permadani min hariril jannah, dari sutra. Bayangkan gimana enaknya tuh. Sutra surga. Sutra biasa aja itu udah enak banget tuh. Kita pakai pakaian sutra, nggak boleh kita. Kenapa? Nanti khusus pada saat ketika di surga baru kita mendapatkan pakaian sutra. Dan ingat, bukan sutra dunia, tapi sutra surga. Kalau udah bicara surga, semuanya kenikmatan. Anda bayangkan tuh sebelum masuk surga, mereka yang berhasil ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, atau malaikat munkar nakir nggak nanya lagi karena orang ini pasti surga. Maka yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi itu. Cukup nggak sampai situ? Belum. Wa yadkhulu alaihi, yadkhulu dakhala. Fi'il mudhari'nya yadkhulu, masdarnya dukhul. Orang yang masuk namanya dakhil. Masuk kepada dia, alaihi, kepada orang itu, apa yang masuk? Min nasimiha, angin sepoi-sepoi, nasim. Jadi angin tuh masuk tuh. Coba kalau kita tinggal di tempat yang angin tuh sepoi-sepoi, sejuk, enak nggak tidur tuh? Enak banget tuh. Anginnya lembut, berhembus. Maka disebut dengan nasim. Bahasa Arab itu. Yang kedua, warauhiha. Rauh itu sama dengan nasim. Angin yang sepoi-sepoi membawa kesejukan dan kenyamanan. Rauh. Maka dalam Al-Quran ada farauhu waraihan. Ada kan? Surat apa itu? Ar-Rahman. Farauhu waraihan wa jannatun na'im. Ada angin sepoi-sepoi, namanya rauh, sama dengan nasim. Itu bahasa Arab tuh hebat. Satu kata atau satu istilah dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan banyak
kata dalam bahasa Arab. Nasim dan rauh. Wa raihaniha. Apa itu raihan? Raihan itu adalah bau yang wangi. Raihan. Maka orang kalau namanya raihan, itu artinya baunya wangi. Tapi kalau raihan bau ketek, repot. Makanya kalau di raihan harus wangi itu. Sesuai dengan namanya, bau wangi surga. Sesuatu yang menyenangkan dan diberkahi itu namanya raihan. Maka dalam Al-Quran tadi ada, bukan surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Salah nih Ruman. Farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Karena itu kan, bagi dia ketenangan dan rizki yang baik, maksudnya adalah bau-bau wangian. Tapi yang dimaksud di sini adalah rizkun minal jannah. Rizki yang ada dari surga. Jadi Anda bayangkan kuburan diperluas tempatnya seperti kubah yang besar. Lalu ada 2 pintu terbuka menghadap surga sebelah kanan. Masuk dari surga, angin sepoi-sepoi, bau wangi-wangian, rizki dari surga datang ke situ. Enak gak tuh? Tuh. Maka kalau kita ingin dapat begitu, jadi orang soleh. Hidupnya jadi baik. Untuk jadi orang soleh, hati perbaikin. Jadi bukan baju digedein. Ini sorban dipanjangin. Jubah bukan itu. Hati. Maka kata Imam Al-Ghazali ini tazkiyatun nafs. Kalau hati bersih, ngomongnya bagus. Kalau hati bersih, ngeliatnya yang bagus-bagus. Pikiran yang bagus, nggak seuzon sama orang. Selalu positive thinking tuh. Makanya dalam Al-Quran dilarang tuh. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun tuh. Wahai orang beriman, jauhi prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dosa itu sesuatu yang buruk yang muncul dari hati. Maka sekali lagi, bukan jubahnya dikasih panjang. Bukan pakaian begini, bukan. Meskipun pakaiannya sederhana ke Bang Didi, tapi hatinya bagus. Tenang dia. Bang Didi ini min ahlil jannah. Kita udah lihat ya. Kenapa? Orangnya tenang, tawadu. Kalau minum kopi sendirian, dia ngajak-ngajak orang. Sendirian dia tenang. Tapi kalau ada orang, ada Oce. Kayaknya Oce termasuk ahlul jannah itu. Kalau kita datang, dia menghilang. Oce. Gak tahu dia kemana itu. Surga duluan dia dapat. Jadi ngelihat tubuh jangan lihat rambutnya, hatinya. Hatinya bersih. Kalau orang lihat rambutnya, dibilang ini penjahat ini. Pencopet dibilang. Karena lihat rambutnya, tapi hatinya yang. Nah itu yang saya maksud. Jadi orang soleh itu berawal dari hati. Kalau hatinya bagus, pasti dia soleh. Tapi kalau hatinya nggak bagus, amalannya nggak akan diterima Allah. Yakin. Kenapa? Dia sholat bukan untuk Allah. Karena hatinya bermasalah. Maka perlu belajar Ihya Ulumuddin tuh. Karena Ihya Ulumuddin terlalu besar, kita belajar Mukhtasar. Saya sendiri sebenarnya belajar juga. Baca untuk bisa membenahi diri supaya lebih baik lagi. Karena kita manusia. Manusia ini kan tentu banyak. Ya kita tahulah namanya manusia kan. Tapi kita harus membenahi diri. Supaya tadi, nanti pas di alam kubur, begini dapetnya tuh. Itu udah diinformasikan oleh Nabi. Nah, sekarang kita lanjut ini. Wa ya'tihi, datang kepada dia itu. Siapa? Yang meninggal tadi, yang bagus tuh. Amaluhu, perbuatannya datang. Yang dia pada saat di dunia, dia perbuatannya bagus-bagus. Karena hatinya bagus, maka yang keluar yang bagus-bagus. Dalam fi surati, dalam bentuk surah. Surah itu bentuk gambar. Tapi di sini yang disebut bentuk ahabbil ashas ilaihi. Dalam bentuk ashas dari saksun. Saksun itu orang. Jamaknya ashas. Pakai ahab yang dicintai. Jadi kalau diartikan gini, dalam bentuk orang yang paling dicintainya. Jadi amal itu nanti akan datang kepada orang itu dalam bentuk orang yang paling dicintai oleh orang itu. Kalau paling dicintai kan dia senang berarti dong. Pasti dia ingin ditemani. Maka kemudian amal yang berubah menjadi seperti orang yang paling dicintainya,
fayu'nisuhu, lalu membuat dia tenang, nemenin dia. Kalau ditemani kan enak, ada teman bicara. Makanya orang kalau sendirian hidup tuh nggak enak tuh. Iya. Coba aja ente kalau ditinggal mati istri. Sendirian, mau tidur, biasanya kan ngobrol. Cerita ngalor ngidul kan. Nah, kalau ada teman tuh ngobrol tuh enak. Sama di sini, ente tinggal di kuburan sendirian. Sendirian. Tapi kata Nabi, ada yang nemenin nanti. Siapa? Amalan ente yang baik-baik itu. Nah, dan yang nemenin itu dalam bentuk yang paling kita cintai. Senang dong. Kita kalau pergi kemana-mana ditemani oleh istri yang kita cintai, senang kita. Tapi kalau ditemani oleh orang yang kita nggak suka, tampangnya serem, baunya bau apek, pasti kita nggak betah. Nanti amalan buruknya begitu tuh. Nah, kalau amalan baik seperti itu. Yang menemani kita adalah amalan baik kita. Fayu'nisuhu, membuat kita menjadi tenang karena amal itu menemani dia. Wa yuhadditsuhu, ngajak ngomong dia. Jadi amalan tuh ngajak ngomong. Kan enak tuh diajak ngomong kita, daripada bengong bisa stres itu. Wa yamla'u qabrahu nuran, dan amalan itu memenuhi kuburannya dengan cahaya, terang. Kuburan kan gelap. Amalan itu bisa membuat kubur kita menjadi terang. Wala yazalu fi farahin wa sururin, dan orang itu tetap berada fi farahin, bahagia, farah. Farhan, maka ada namanya farhan, itu bahagia tuh. Wa sururi, ngayuru sururi. Wa sururin, bahagia. Tapi kalau sila sur, kayaknya enggak bahagia-bahagia amat ya. Hah? Iya, kayaknya kurang bahagia di hidupnya. Wa sururin, sama dengan farhin, bahagia. Ma baqiyatid dunya, selama dunia ini masih ada, hatta taqumus sa'a, sampai terjadi hari kiamat. Jadi di kuburan dia ditemani. Yang pertama saya gambarin lagi nih, ulang. Kuburan dia luas seperti kubah yang besar. Di samping kanan dia ada 2 pintu. Pintunya menghadap surga. Dari surga masuk angin sepoi-sepoi. Dari surga masuk bau wewangian. Enak banget itu. Dan di tempat kubur itu ada permadani terbuat dari sutra. Sutra buatan surga, bukan buatan Tanah Abang, surga. Kalau buatan surga pasti nggak keliru. Tapi kalau buatan Cipulir ada palsunya tuh bisanya kan. Ini tukang jahit mana ini? Ada tukang jahit. Jadi buatan surga pasti nggak keliru, 100% asli. Nah, yang kedua, amalan dia nemenin dia dalam bentuk yang paling indah, cantik, wangi, baunya luar biasa tuh. Ngajak ngomong, nemenin terus. Tuh, sampai hari kiamat datang. Makanya nanti dia bilang di sini, wa yas'alu, dia bertanya, mata taqumu sa'a, kapan sih kiamat datang? Dia pengen buru-buru tuh kiamat datang. Kalau kita jangan cepet-cepet lah. Loh. Tapi dia pengen buru-buru. Kenapa? Karena dia ingin masuk ke dalam surga. Dan ingat, untuk mengukur orang itu surga atau masuk surga atau tidak, ukurannya di kuburan. Kuburan itu awal manazil akhirat. Tempat akhirat yang pertama itu kuburan. Kalau dia selamat di kubur, maka selamat dia di akhirat. Ukurannya gitu. Nanti pada saat di akhirat, amalan kita ditimbang tuh, dihisab, dihitung, diaudit. Kalau bahasa kita ada akuntan. Akuntannya siapa? Ente sama Allah. Kok ente jadi akuntan? Nggak mungkin ente bohong. Kenapa? Nanti mulut ditutup, dia bicara. Yang bicara yang tangan, kaki, kulit juga bicara itu. Nggak mungkin bohong. Kafa binafsikal yauma hasiba. Kata Allah, cukuplah pada hari itu engkau sebagai hasib. Apa hasib? Akuntan.
sebagai yang menghitung. Nggak mungkin terjadi kepalsuan dalam hitung. Nggak mungkin ada manipulasi. Kalau dalam bahasa akuntansi, nggak ada fraud. Ya, gini. Ini pernah belajar akuntansi? Pernah ya? Ada fraud. Fraud itu kecurangan. Nggak mungkin ada. Permainan di pajak tuh, permainannya luar biasa itu. Permainan angka-angka itu luar biasa. Itu namanya fraud. Fraud itu bukan kentut ya, fraud bukan. Fraud, bahasa Inggris. Ini si Bubu udah kentut kayaknya bukan, boy. Fraud tuh. Jadi, nah setelah ditimbang, setelah dihitung ditimbang. Tuh. Nah, pada saat penimbangan tadi kita lihat mana yang lebih berat. Kalau yang baik yang berat, aman kita. Nah, kalau seandainya selesai ternyata amalan kita nggak bagus, nanti insya Allah ada syafaat. Ada bantuan Rasul, ada bantuan malaikat, ada bantuan syuhada, ada bantuan ulama, ada bantuan dari anak-anak kita yang ngapal Quran. Ngapal Quran itu, Anda bayangkan, anak itu bisa nyelamatin babeknya. Yang dia masuk neraka, jadi keluar dari neraka. Kalau dia masuk surga, bisa ditingkatin tempatnya lebih. Biasanya kan dia tempatnya misalnya VIP, nanti ada VVIP gitu. Dinaikin tuh. Dengan apa? Anak itu. Maka kalau bisa, didik anak itu supaya ngapal Quran. Wahamalatul Quran. Penghafal Quran yang Al-Quran itu dia amalkan dan dia jalankan. Itu maksudnya gitu. Falaisa syai'un ahabbu ilaihi min qiyamiha. Maka tidak ada sesuatu yang paling dia cintai kecuali terjadinya kiamat. Tuh gitu. Titik. Di situ sampai titik. Nah gimana kalau amalannya sedikit, ilmunya sedikit? Wa in kanatil mayyitu qalilal ilmi wal amali. Kalau seandainya mayit itu ilmunya sedikit, qalilal ilmi, ilmunya sedikit, wal amali, amalnya sedikit. Dakhala alaihi amaluhu as-salihul qalil. Maka tetap masuk ke dalam kuburnya amal solehnya yang sedikit itu, nemenin. Ba'da ruman. Setelah malaikat ruman menyuruh dia mencatat amalnya. Jadi setelah ruman, amalnya datang. Baru malaikat munkar, nakir bertanya. Bisa dibayangin gitu? Kita bayangin aja. Fi ahsani suratin wa atyabi rihin. Yang amal kebaikan yang sedikit itu datang kepada dia fi ahsani suratin dalam bentuk yang terindah. Ahsani surah dalam bentuk yang terindah, wa atyabi rihin dan bau wangi yang paling wangi. Wa ahsani thiyabin dan baju yang paling indah. Ala syakilati amalihi salihil qalil. Dalam bentuk amal solehnya yang sedikit itu. Fayaqulu lahu. Amal soleh berkata sama dia tuh. Yang melakukan. Apa dia bilang? Amma ta'rifuni. Kau kenal gue, lu kenal gue enggak? Gitu maksudnya. Amma ta'rifuni. Apa dia bilang? Fayaqulu. Orang itu berkata, man anta? Siapa engkau? Alladzi mannallahu azza wa jalla alayya, yang Allah anugerahkan engkau kepada saya. Alayya bik. Fayaqulu, amal itu berkata, ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh. Amal soleh yang kamu lakukan ketika hidup di dunia. Maka mumpung kita masih hidup nih sisa umur kita, perbanyak kebaikan. Apa kebaikan? Pertama, ibadah kita diperbagus. Ibadah dulu tuh yang wajib, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kedua, muamalah kita diperbagus sama orang. Apa itu? Ya tadi, kalau sama orang jangan suka bully dia, jangan suka merendahkan, menghinakan, bantu dia kalau dia kesulitan, dan seterusnya. Seperti itu, amal-amal bagus. Karena yang seperti itu nanti akan memberikan bantuan kepada kita di alam kubur kita. Amal soleh itu mengatakan, ana amaluka soleh, saya adalah amal solehmu, la tahzan,
wala taujal. Jangan kau bersedih, jangan kau gelisah takut. Fa amma qalilin yadkhulu 'alaika munkarun wa nakir. Tidak lama setelah itu, fa amma qalil, setelah itu, enggak lama setelah itu, setelah amal ini ngomong sama dia, yadkhulu 'alaika, masuk kepada engkau siapa? Munkar wa nakir. Malaikat munkar dan nakir yang serem. Yas'alanika, yang keduanya bertanya kepada engkau, fala tadhash, jangan kau kaget. Kata amalnya ke dia tuh. Dia bilang, jangan kau kaget nanti, jangan kau panik. Tadhash, dari kata itu muncul kata dahsyat. Tadhash, dahsyat. Kemarin kan kita udah bahas tuh. Yurisu dahsyatan wahiratan. Itu bisa memunculkan keterkejutan dan kebingungan tuh. Maka dahsyat itu artinya la tadhas, jangan panik. Summa, kemudian yulaqinuhu, amal soleh dia itu yang dalam bentuk orang yang terindah, terwangi dan terindah pakaiannya, yulaqinuhu, ngajari dia. Dari yulaqin kata muncul kata talqin. Talqin tuh ngajarin, ngarahin. Itu talqin tuh. Ngajarin apa? Hujjat lahu, jawabannya nanti kalau malaikat nanya, udah dikasih contekan sama dia. Nih, kalau pertanyaan begini, jawabannya gini. Hebat kan, ada contekannya. Kisi-kisi. Fabainama huwa kadzalik, pada saat ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dakhala, keduanya masuk tuh. Siapa? Munkar nakir. Alaihi, kepada orang itu. Fayan haranihi, lalu mereka berdua bentak dia. Kan memang malaikat munkar nakir nakut-nakutin orang, bentak dia. Bayangkan pertemuan yang lalu kita bahas, wajahnya hitam, matanya seperti kalau dia ngomong tuh seperti guntur, geledek tuh. Kemudian napasnya itu bikin pingsan tuh. Bayangkan dia seperti itu tuh. Nah, mana tadi? Fayan haranihi, lalu kemudian keduanya membentak, wayuk idanihi mustanadan, lalu mendudukkan orang itu bersender. Mustanadan itu bersender. Fayakulani, maka keduanya berkata, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayasbikul awal, yang pertama mendahulukan, maksudnya udah ditanya duluan. Fayaqul, dia berkata, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, Muhammad adalah nabiku, wal Qur'anu imami, Quran sebagai panduanku atau imamku, wal Ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblatku, wa Ibrahimul Khalilu, Abi Ibrahim Al-Khalil adalah bapakku, wa millatuhu, agamanya, millati adalah agamaku. Ghaira musta'jimin, dia jawab ghaira musta'jimin, tidak terbata-bata, tidak keluh tapi lancar jawabannya. Itu namanya ghaira musta'jim. Dari kata itu muncul kata ajam. Ajam itu lawan dari Arab. Orang ajam disebut ajam itu karena dia keluh bahasanya. Kalau orang Arab fasih bahasanya. Makanya bahasa selain Arab itu disebut ajam. Kita dianggap ajam nih. Minal ajamiyun, orang-orang ajam. Artinya apa? Orang-orang yang ngomongnya nggak fasih. Tidak sepasih bahasa Arab. Fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat munkar nakir itu berkata kepada dia, Sodakta, engkau benar, jawabanmu benar. Tuh, jawabannya benar. Kalau orang jawabannya benar, selamat dia. Titik. Wa inirtaba, kalau dia ragu jawabannya, walam yakul, dia tidak mengatakan, menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, dia nggak bisa jawab Muhammad sebagai nabiku, wala millatu Ibrahim millati, dan dia tidak menjawab agama Ibrahim adalah agamaku. Qala, kedua malaikat itu berkata kepada dia, kadzabta, engkau bohong, wa yabtahani, dan kedua malaikat itu membuka lahu buat orang itu baban ilan nar,
Satu pintu menghadap neraka. Di kuburan dia ada pintu yang dilatih neraka terus. Apa neraka? Api. Coba ente tinggal depannya tabunan terus, gimana rasanya? Tiap hari orang nabur, betah nggak di situ? Nggak betah. Ini di dalam kuburan yang sudah sempit, nggak geluas, dikasih pintu, pintunya pemandangan neraka, api terus tuh, bersinar tuh, apa bergejolak terus tuh, nggak enak lah. Nanti belum ditambahin di sini. Fayanduru, lalu kemudian dia melihat ila jami'i, ke dalam neraka itu apa yang dilihat? Jami'i, semua apa? Salasiliha, rantai-rantai yang ada di neraka dilihat tuh. Buat apa rantai? Ya untuk mengikat orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka itu. Dilihat rantainya udah ada. Apalagi yang dilihat? Wahayatiha, dilihat ular-ular itu udah ada itu. Apalagi yang dilihat? Wa aqaribiha, kala jengking dilihat, serem kan? Bayangkan tuh yang dilihat itu. Wa aglaliha, apa? Belenggu-belenggunya sudah ada di situ. Wa jami'i ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya apa? Min sadidin, nanah. Nanah campur darah. Maka dalam Al-Qur'an disebut wa yusqa mimma'in sadid. Nanti dia akan diberikan minum dengan air dari campur darah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu. Dia minum nanah campur darah itu, dia minum karena haus. Mau nggak mau dia minum karena haus, nggak sampai masuk ke dalam tenggorokannya sampai di sini nih. Kenapa? Dia geli karena baunya minta ampun. Maka disebut dengan sodid, nanah campur darah. Wazakum, yang dia zakum makanan. Apa tuh zakum? Zakum itu adalah sajaratun takhruju fi asril jahim. Pohon yang muncul dari dasar neraka jahanam. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang pucuk-pucuk dari pohon itu tuh, kata Allah, palanya seperti ru'usus syayatin, kepala setan. Jadi pucuk dari buah zakum itu, pohonnya seperti kepala setan. Kita kalau dibilang setan aja udah takut. Ini kepala setan, pucuknya. Allah gambarkan bagaimana buruknya itu pohon zakum. Kata Nabi, kalau seandainya satu tetes dari buah zakum jatuh ke bumi nih, ke bumi, maka semua mata pencaharian manusia di muka bumi hancur. Tanaman-tanaman nggak akan tumbuh, hewan-hewan akan mati. Lalu Nabi mengatakan, fa kaifa iza kana ta'ama, bagaimana kalau zakum itu jadi makanannya? Dikasih lihat tuh sebelum nanti masuk neraka, dikasih lihat dia. Nih zakum nih modelnya apa? Kepala setan. Coba ente kasih contoh kepala setan gimana contohnya? Kita lihat udah takut tuh. Nah ini dia berada kuburan dilihatin terus tuh. Serem banget ya bang nih. Makanya jangan sampai seperti dia nih. Fayabza'u lidzalika asyaddal faza. Maka kemudian orang itu yabza'u, takut dia. Kepada pemandangan itu asyaddal faza. Takutnya bukan cuma takut. Asyaddal faza, sangat takut. Pakai asyaddal faza. Summa yaqulani lahu, lalu keduanya berkata kepada dia, ini panjangan hadis ini. Undur, lihatlah. Ila makanika minal jannah, tempatmu yang di surga itu. Abdalakallahu makanahu maudi'an minan nar. Allah gantikan buat engkau tempatnya di mana? Maudi'an minan nar, dari neraka. Summa yugliquna alaihi baban nar. Setelah dikasih lihat itu neraka, lalu ditutup pintu neraka itu. Nah, ini langsung bab apa? Paragraf berikutnya. Kalau di sini nggak ada paragraf nih. Qala al-Imam, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kita habisin aja ya. Sampai ini. Rahimahullah, wa minan nasi, di antara manusia itu, kata Imam Al-Qurtubi, apa? Mana nih? Man ya talajlaju. Ah, ini bahasanya tinggi nih. Lajlaja itu dalam bahasa Arab ya. Dari kata lajlaja. Jadi kalau di dalam sorab itu namanya fa'lala gitu. Dia punya format.
Ini bahasa tinggi nih. Disebut dengan laj-laja. Yang mana nih? Suka hilang-hilang sini nih. Iya. Wa minan nasi man yatalajlaju fi mas'alati. Di antara manusia, kata Imam Al-Qurtubi, ketika ditanya, ada yang jawabannya yatalajlaj. Apa yatalajlaj? Dia putar-putar terus, dia ulang-ulang terus tuh. Ada orang yang ngomongnya muter-muter kan? Nah, ada kata Imam Al-Qurtubi, nanti orang yang ditanya di alam kubur oleh Munkar dan Nakir, jawabannya muter-muter. Yatalajlaj fi mas'alatihi, dalam pertanyaan itu. Idza kanat aqidatuhu fillahi mukhalifatan. Kalau dia keyakinannya itu berbeda dengan keyakinan kita. Jawabannya muter-muter. Atau dia Islam, tapi Islamnya itu pakai model-model lain. Seperti siapa itu Islam? Ya, seperti Pondok Az-Zaitun tuh. Siapa namanya itu? Panji Gumilang. Dia bilang Islam, tapi akidahnya membingungkan. Apa dia bilang? Sekarang ini masih zaman jahiliyah. Nggak ada sholat. Sholat diganti dengan bayar. Bayar apa itu? Bukan dam. Bukan fidyah. Fidyah orang puasa. Jizyah. Seperti bayar jizyah. Jizyah itu kayak pajak. Makanya Panji bilang kaya tuh. Nggak perlu sholat, bayar aja. Bayangkan kalau ada 1.000 orang nggak suruh sholat, suruh bayar. Kaya dia. Makanya jangan heran kalau Pondok Zaitun itu luar biasa kaya itu. Se-Asia Tenggara itu. Kenapa? Itu tadi. Nah, yang seperti itu nanti di alam kubur ya talajlaj tuh. Dia muter-muter aja tuh. Fala yaqdiru 'ala nutqi biqaulihi, dia enggak bisa ngomong biqauli, dengan ucapan Allahu Rabbi, dia bilang Allah Rabbi, dia enggak bisa. Wa ya'khudhu fi ghairiha minal alfaz, tapi dia menggunakan lafaz-lafaz lain yang bukan lafaz Allahu Rabbi. Dia muter-muter. Berargumen muter-muter, bolak-balik. Fayadribanihi darbatan, lalu kemudian malaikat Munkar Nakir pukul dia dengan satu pukulan, yasta'illu alaihi biha, yang dengan pukulan itu menyalah tuh apa? Qabruhu naran. Kuburnya jadi api tuh. Makanya salah satu siksa kubur itu, kubur terbakar itu, jadi api. Summa tutfa'u anhu ayyaman. Setelah terbakar, dipadamkan oleh Allah beberapa hari. Summa tasta'ilu ayyaman. Kemudian nyala lagi beberapa hari. Hadza da'buhu ma baqiyatid dunya, dan keadaannya seperti itu sampai dunia ini berakhir. Selama dunia masih ada, maka orang itu di alam kuburnya begitu. Api, nanti padam, api lagi terus-menerus tuh. Kebakar dia. Gak usah dibayangin lah gimana rasanya orang kebakarnya seperti apa itu. Wa minan nasi, kata Al-Qurtubi, di antara manusia, may ya'suru alaihi nutqu, ada yang sulit ngucapin apa yang tadi. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Kenapa? Lisyakin, karena dia ragu waktu dia hidup di dunia, ragu dia dengan Islam. Kana indahu au fitnatin hasalat lahu indal maut. Ragu ketika dia hidup di dunia, au fitnatin, atau dia terkena musibah, hasalat lahu indal maut, yang terjadi pada sakaratul maut, yang kita pernah cerita. Apa yang terjadi sakaratul maut? Ada 2 setan datang ngajakin pindah agama. Kalau kita ternyata ngikut, bisa su'ul khatimah. Itu namanya fitnah. Nah, orang yang seperti ini, fayadribanihi, lalu malaikat Munkar Nakir pukul dia darbatan wahidatan, satu pukulan, fayasta'illu alaihi qabruhu naran kal awal. Maka kuburannya itu kemudian menyala seperti api, seperti yang pertama. Yang kedua itu. Wa minan nasi, di antara manusia, may ya'suru alaihi nutqu, ada yang sulit ngucapin apa? Wal Qur'anu amami, dia sulit ngucapin tuh Quran itu sebagai imamku, imami. Li'annahu, kenapa dia sulit ngomong mengatakan Quran itu imamku pada saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Li'annahu kana yatlu, dulu waktu dia di dunia, dia baca Quran, wala yatta'idu bihi, dia enggak ambil pesan-pesan Quran itu.
Cuma dibaca, dilaguin. Kayak kori-kori itu. Ngomong, gitu kan lagu-lagu itu. Tapi dia nggak ambil pesan moralnya. Banyak orang yang ngaji itu cuma lagu doang yang dia pelajari itu. Ada nggak begitu? Banyak tuh. Saya khawatir kayak begini nanti nih. Khawatir. Kalau cuma dia fokus pada tahsin tilawah, tapi dia tidak wala yata'izu bihi, dia tidak mengambil mau'izah dari Al-Qur'an, wala yata'ammaru bi awamirihi, dan dia tidak menjalankan perintahnya, wala yantahi binawahi, dan dia tidak meninggalkan larangannya, fayaf'alu bihi, maka dia akan diperlakukan seperti yang pertama tuh. Dibakar tuh. Wa minan nasi, di antara manusia, ini masih panjang dikit lagi. Capek juga mulut saya ini. Minum dulu lah. Ini udah hampir 2 kali pertemuan belum selesai nih hadis nih. Kita sampai mana ya? Sampai sini aja ya. Sampai sini ya. Dikit lagi lah, ini masih ada nih. Wa minan nasi, di antara manusia, may yastahilu amalu, ada orang yang amalnya berubah. Jadi apa? Jirwan. Bisa dibaca jarwan, jurwan, jirwan. Apa tuh jirwan, jarwan, jurwan? Anak anjing. Jadi amalannya berubah jadi anak anjing. Yu'adzabu bihi fi qabrihi ala qadri jurmihi. Maka dia disiksa di alam kuburnya berdasarkan tingkat kadar kejahatan dia di dunia. Wa minan nasi, ada orang, kata Imam Al-Qurtubi, man yastahilu amalu khinziran, yang amal itu berubah jadi babi, khinzir. Aujar wa khinzir, atau anak babi. Kama warat, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Saya pikir sampai situ ya. Tandai, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.